Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Apakah sudah siap untuk menjalani pembelajaran pada pagi hari ini? Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Perkenalkan, nama Ibu Husnul Khotimah. Di sini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai teks eksposisi. Tapi sebelum kita masuk kepada materi, Ibu absen satu-satu ya. Di sini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua, berarti pada sehat semua kan? Nah, Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan dan selalu membudayakan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ingat ya. Nah, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan mengenai teks eksposisi dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dengan tujuan pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi kebahasaan dan struktur dalam teks eksposisi. Nah, perhatikan teks berjudul Pandemi COVID-19 berikut. Sekarang Ibu tanya, termasuk teks apakah teks ini? Ada yang tahu? Nah, benar, teks eksposisi. Lah, mengapa demikian? Sekarang kita lanjut mempelajari ciri-ciri teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri-ciri pertama, singkat dan padat. Lah, teks yang tadi benar kan? Singkat dan padat, mengandung informasi mengenai pandemi COVID-19. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak atau persuasi. Benar? Benar. Lalu yang ketiga yaitu penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, bukan bahasa lisan ya. Yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Nah, dari poin keempat ini, setelah kalian membaca teks pandemi COVID-19, bukankah kalian sudah memiliki pengetahuan mengenai pandemi itu sendiri? Benar? Benar. Lalu yang kelima, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis. Yang keenam, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Yang ketujuh, memuat fakta dan pendapat. Yang kedelapan, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Yang kesembilan, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Dan yang terakhir, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Benar kan? Apa yang dijelaskan dalam teks tersebut mengenai pandemi COVID-19? Ya, jadi menjawab. Yang lainnya, selebihnya kalian bisa mengidentifikasi sendiri dan mengerjakannya di buku tulis ya. Sekarang kita masuk kepada pengertian teks eksposisi. Lah, dari ciri-ciri di sini kita bisa menyimpulkan mengenai pengertian teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Karena di dalamnya mengandung fakta-fakta berisi data ataupun angka, seperti itu. Nah, teks eksposisi di sini bertujuan untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, hingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci tentang suatu hal atau kejadian yang dijelaskan, seperti itu. Sekarang kita masuk kepada contoh teks eksposisi. Perhatikan teks eksposisi berjudul Realita Hukum di Indonesia. Dari contoh teks eksposisi yang Ibu tampilkan ini, sekarang Ibu mau kalian mengidentifikasi dari unsur ke-10, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Diidentifikasi ya, dan ditulis di buku masing-masing. Sekarang kita masuk kepada struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi di sini ada 3 ya anak-anak. Yang pertama yaitu tesis atau pernyataan umum. Yang kedua yaitu argumentasi. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang atau rekomendasi. Tesis di sini adalah bagian yang berada di awal teks eksposisi yang berisi latar belakang atau topik yang diangkat oleh penulis. Sedangkan argumentasi di sini adalah
opini yang didukung oleh argumen berdasarkan data atau fakta yang kuat serta sistematis. Paham kan sampai di sini? Yang terakhir yaitu penegasan ulang atau rekomendasi. Penegasan ulang lah. Penegasan ulang yaitu hal yang ditegaskan dari topik yang diangkat ataupun argumentasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seperti itu. Agar kalian lebih paham mengenai materi teks eksposisi, sekarang Ibu mau kalian mengidentifikasi kembali mengenai struktur dari teks eksposisi dari teks berjudul Realita Hukum di Indonesia. Tadi kalian kan sudah diberi tugas. Kalian mengidentifikasi unsur ke-10 dari ciri teks eksposisi. Sekarang kalian lanjutkan ulang, yaitu kalian mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Siap? Bagaimana? Sudah paham dengan materi yang Ibu berikan? Paham ya? Pasti mudah ya dipahami. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini mengenai teks eksposisi, kalian bisa catat di buku tulis kalian dengan mencatat poin-poin penting. Teks eksposisi adalah paragraf singkat yang berisi tentang informasi-informasi yang padat, jelas, dan akurat. Digarisbawain ya, padat, jelas, dan akurat. Oke? Jadi tidak bertele-tele seperti teks narasi maupun teks deskripsi, seperti itu. Lalu selanjutnya mengenai struktur teks eksposisi. Tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan umum. Yang kedua, yaitu argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang atau rekomendasi. Dari sini, mudah dipahami? Demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Jika kalian ingin mempelajari lebih dalam mengenai materi teks eksposisi, kalian jangan lupa membaca banyak-banyak literatur atau juga dapat melihat di internet. Tapi tetap di website yang terpercaya ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu berpesan kepada kalian harus tetap stay at home di rumah saja selama pandemi COVID-19 ini. Dan tetap semangat dan menjaga kesehatan di rumah, mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan tetap budayakan 3M yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ingat ya anak-anak Ibu. Selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi dapat bermanfaat dan barokah untuk kalian semua. Berdoa dimulai. Selesai. Demikian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Yeay, terima kasih.